PST ini PST cakupannya adalah kecamatan Pak. Sanes PGU atau TPS 3R itu lebih kepada cakupannya wilayah kelurahan atau desa. Kalau PST ini dengan pelanggan 3.000 pelanggan dengan tenaga kerja 42 orang Pak. Secara SK kami di 2018 akhir, Desember 2018 akhir, ini bomnya 2 Januari 2019. Yang paling mengawali adanya pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah sudah sampai 6 tahun Pak, kami mengolah sampah. Awalnya pelanggan kami sampai 8.500, karena di awal kami suruh membackup sampah kota Pak. Ya, belum ada teman-teman. Kalau sekarang sudah secara ASN-nya lebih dari 50 ASN dan tempat pengolahan sampahnya baru sampai ke 39 tempat, baik FST, TPS 3R maupun PGU. Baru 39 tempat pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Kebetulan kami yang paling pertama saat itu dibentuk oleh DLH, ditunjuk oleh DLH untuk mengelola sampah dengan pola 3R, karena Banyumas berbasis masyarakat merubah pola lama yang modelnya tumpuk angkut buang karena sudah tidak ada TPA, sehingga saat itu Pak Yusef Bupati merubah pola tumpuk angkut buang menjadi pola pilah sampah, manfaatkan sampah di sumbernya. Seperti itu Pak. Jadi programnya dulu paling awal itu namanya pengolahan sampah dari sumbernya. Lebih kepada merubah mindset perilaku masyarakat Banyumas terkait sampah yang Banyumas memang tidak punya lagi TPA saat itu, bahkan kita mengalami darurat sampah dan kami sendiri pun merasakan saat itu sampai pada alun-alun libur saat itu sehingga dengan kecepatan itu saat itu membuat program sekaligus ada SE Bupati salah satunya yang kedua per Januari 2019 Pemda mencabut retribusi sampah. Sampah dikelola oleh ASN atau masyarakat. Dengan alur pengolahan sampah di sumber dengan harapan bisa menjadikan nilai ekonomi untuk mengaliri kajian ekonomi. Jadi programnya Banyumas adalah sumpah buang, jumlah sampah berubah buang, gitu Pak. Betul seperti itu. Nah, salah satu yang pada tujuan sampah kami ini, ya kami yang paling pertama, kalau saat ini juga ada yang terikut untuk mengelola sampah itu ada lebih 1.500 kami ASN yang ada di Desa Keburandu dengan teman 42 orang dengan saya, dan mereka mendapatkan hak honornya atau upahnya itu rata-rata 2 juta atau UMR. Kami pertama didampingi daerah selama 5 bulan. Per satu orang mendapatkan honor 1 juta rupiah selama 5 bulan. Setelah 5 bulan kami mandiri sampai saat ini. Sedangkan fasilitas semuanya yang kami gunakan adalah fasilitasnya pemerintah daerah. Cuman ada Pergub berlakunya kemarin memang 2024 yang menggunakan aset pemerintah dikenakan retribusi. Jadi tahun ini kami sudah kena retribusi Pak. Kalau kami kemarin 10.500.000 dengan impian lingkungan bangunan ini seluas 1.200 meter persegi dikenakan 6.500.000-an. Kemudian kami ada 2 unit armada ini dikenakan per tahun, satu unitnya 1.500.000. Kemudian ada roda 3 yang rata-rata per satu unit itu 125 ribu. Jadi totalnya ada 10.500.000 kalau tidak salah. Alhamdulillah sudah kami bayar, kurang diutang berarti. Gitu kan? Ini izin saya matur, saya merasa bersyukur, terima kasih sekali bapak-bapak sudah rawat bersama kami dengan harapan yang sangat besar. Kami memang mengharapkan kalau kamu bisa bayar Pak. Saya lihat sore ini adalah kamu yang paling istimewa. Semoga membawa harapan kami, itu saja.
pengolahan sampah di Banyumas saat ini mestinya sudah masuk fase berkelanjutan. Ternyata kenyataannya ini masih dihadapkan pada banyak persoalan Pak, terutama sarana dan prasarana. Jadi kawan panjenengan tentu akan kami sambati gitu Pak. Tolong bantu kami KSM Banyumas bersama kami karena saat ini kami terbakar dan kebetulan sudah tua Pak. Sudah 6 tahun sudah tua. Setiap kali mengajukan ke DLH untuk dipermasakan contohnya atau ditambahi jawabannya pasti anggaran. Ini kenapa Pak Joko senang atau seperti itu Pak. Karena sampah itu wajib dibelah, kedua punya ekor. Tentu sampah itu belajar dari pengalaman kami. Jelas itu mesinisasi Pak. Kita tidak bisa lepas dari teknologi. Kalau SDM siap, siapa SDM Banyumas itu sudah siap. Banyumas sudah membuktikan merubah mindset masyarakat Banyumas, pola pikir masyarakat Banyumas akan tanggung jawab dengan sampahnya sendiri, bisa memanfaatkan sampahnya sendiri untuk menjadi nilai ekonomi. Seperti itu, insya Allah belum 100%. Saya merasa saya bangga sebagai warga Banyumas. Ternyata sudah dia banyak Pak. Sudah sangat. Tapi melihat sekarang masyarakat Banyumas bukan lagi bau atau kotor. Memang sampai jadi bau dengan kotor juga. Tapi secara umum masyarakat Banyumas melihatnya, ini berlian, dibuang begitu Pak. Katakan seperti itu. Jadi tugas kami yang pertama KSM kan merekrut masyarakat untuk diberdayakan. Kedua, kewajiban yang kedua adalah bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi informasi tentang program pengolahan sampah pola Banyumas. Itu. Yang kedua kami membuat kesepakatan dengan masyarakat bagi calon pelanggan yang sampahnya akan dikelola oleh KSM. Pada dasarnya sebenarnya tidak wajib. Yang wajib masyarakat mengelola sendiri dengan diberi reward, program reward, insentif ini. Ya perlu turah, di mana turah bisa maraton, nyatanya tidak semudah kembalikan telapak tangan. Ini berbeda belakangnya, kan gitu. Seperti itu lah. Tapi alhamdulillah Banyumas, seiring berjalannya waktu, saya merasa bangga, bahagia. Umurnya saya setiap waktu itu di awal 2018, di akhir 2018, ternyata mampu merubah pola pikir masyarakat gitu. Walaupun sekitar 1%. Izin saya masuk tadi ya saudara di Saru ya, saya mau dibantu. Kami ASN terutama mau dibantu, terutamanya adalah sampahnya. Seperti itu. Saya kira itu manakala banyak. Ini kalau boleh saya izinkan Pak, inilah untuk tata kelola pengelolaan sampah di ASN. Tadi sudah sampai sosialisasi kesepakatan dengan masyarakat, baru kita akan layani. Yang pertama kan kita proses melalui pemilahan secara manual yang dibilang adalah kontak dengan residu. Kami setiap hari mengolah sampah rata-rata 15 ton Pak. Ya, dengan hasil pemilahan manual akan didapatkan 10% dari lanjut kita akan bakar dengan mesin pirolisis non incinerator. Jadi pirolisis ini ada tungku pembakaran. Yang hasilnya abu. Potensi abunya pun sedikit, sekitar 1-2%. Dari 10% sampah yang masuk atau sampah yang kita kelola. Kami mengelola rata-rata 15 ton atau sekitar 50 meter kubik dengan tenaga 42 orang. Setelah kami pilah secara manual, akan kami cacah kembali dengan mesin cacah pilah yang namanya blibrik. Kapasitas di mesin kami ini 1 jam 2 ton. Akan memisahkan bubur organik ini sama plastik.
organik kami susut ini secara perhitungan nggak temen Pak. Contohnya ini 15 ton. Setelah kita bilang pertama, potensinya ada 15% anorganik ini, rata-rata nih. Residunya 10%. Sedangkan setelah kita proses di kaca pula dengan CBD, keluar organik potensinya hanya 40%. Oke. Jadi plastiknya potensinya adalah 25%. Jadi macam harus kesulitan sekitar 5%. Nah, selesai di sini baru kita akan manfaatkan outputnya, hasil olahannya. Itu namanya apa? Makanya tadi saya matur pentingnya mengolah sampah itu nomor 1 dibilang, nomor 2 punya off-taker. Kalau kita tidak punya off-taker ya susah juga. Makanya kami juga dulu bikin kompos, saya yang maksa sama diri saya di situ. Saya sudah gawe ini kan gitu seperti itu. Buburnya itu masuk. Ini potensinya dari 15 ton yang masuk dan sampah kami kelola ini 40% Pak. Akan jadi besar, nanti bisa dibesar. Kemudian pemanfaatan di kami merupakan makro, untuk kompos, sekarang bisa untuk RDF dan BPCG. Organiknya ini, plastiknya sebagian kita sudir untuk pembuatan pabrik plastik. Ini BUMD atau murni swasta? Ini swasta semua Pak. Iya. Swasta Pak. PT Grand Rosa ini budidaya makro yang memanfaatkan organik kami. Oh. Iya. Kemudian PT SBI ini Solusi Bangun Indonesia yang punya industri semen, yang memanfaatkan RDF, bahan bakar alternatif batu bara. Jadi isinya harus dimanfaatkan. Sedangkan abunya masih bisa dimanfaatkan. Kita pernah berinovasi abu ini saya buat dari batako dan booster. Bisa kita ayak, kita campur semen. Nanti kita buat booster bisa. Ini kalau dicampur produk modern. Enggak. Ini terpisah. Ini hasil dari mesin pirolisis saja. Pembakaran. Akhirnya dikelola di BUMD. Yang tadi Bapak ketika dikira perusahaan Cina Pak ya? Ya ini BUMD ini Pak. PT-nya BUMD. Menghasilkan produknya pabrik, papan dan sebagainya. Pabriknya masih kerjasama atau off-takernya ini. Sampai saat ini. Walaupun bisa dibuat. Yang pertama dipilah secara manual ini. Untuk memisahkan residu. Residu secara fisik ini Pak. Ada kayu, ada kain, begitulah. Ini yang akan kita bakar dengan mesin pirolisis. Nah, selain menggunakan residu, juga ada BUMD, ada macam potensinya rasa-rasa di tempat kami kalau ya contoh kami yang 2 orang yang melakukan dan operasi pelanggan kami biaya operasionalnya mencapai 20 juta. Dari 3.000 pelanggan itu kami mendapatkan biaya pengatapan dari masyarakat rata-rata 100 juta. Dari 3.000 pelanggan sumber sampahnya rumah tangga, rumah usaha, tapi termasuk pasar. Kemudian tambahan biaya operasional lain, ada itu dari kita satu.
tahu tuh. Tong ning dalan biayane, Pak. Satu kagem maksud mau sing kumpul-kumpul di Iya, ladang. masih basah. Itu bukan ke sini, Pak. Pengering ini pakai sistem apa? Ini alami saja, Pak. Kami tidak punya apa Depan. ya dryer atau apa yang modern gitu ya. Memang pernah. Kalau ini sama. Memang pernah di sini memproses BPDB dengan pengeringan rotary dryer ya. Tapi MOU Banyumas di awal kan caranya ora cukup. Saya ngolah entaknya 800 waktu itu per 1 ton. Cuman sampai sana dibeli 700. Wah. Oh, jadi MOU-nya dirubah tidak mengirim RDF jadi, tapi bahannya 3 hari baru akan menetas, kemudian jadi baby. Mana masih kita tolong lihatkan babynya. Nah itu babynya. Butuh waktu berapa hari untuk pindah ke biopon? Butuh waktu 6 hari dari ini. 6 hari baru pindah ke biopon, baru dikasih makan organik ya. Yang tadi bubur itu di Ye. depan. Berapa hari sampai sana? Di sana Untuk jadi panen. 1 minggu panen. 1 minggu panen seperti ini, gitu, Pak. Dipanen ini ya. Ye, nanti diayak yang lembut itu kan jadi kaskot. Kaskot itu bekas magot. Bekas ye. magot. Iya. Itu kaskot. Banyumas kene orang apa ora kepenak bola iki. Bola itu sih kepenak apa ya? Kan gitu nih. Nah, itu yang kita jual ke DLH harganya 1.500 per 1 kilo. Ye. Kaskotnya. Kaskotnya. Tapi kalau komposnya hanya di harga 1.000. Kalau magotnya Magotnya 5.000. Ye. Ini yang tadi ada tulisan Green Prosa nggih. Nah, ini kita Green Prosa itu bagian dari optaker kan. Gitu. pakai nomor itu. Tempat diproses malih, Pak. Jadi